Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai pada kegiatan belajar yang terakhir pada modul penelitian tindakan kelas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penulisan karya ilmiah. Yang pertama tentang struktur tulisan. Dalam karya ilmiah itu struktur tulisannya diantaranya yang pertama yang jelas harus ada judul. Setelah itu pengesahan, abstrak jika diperlukan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar jika ada, daftar lampiran jika ada. Berikutnya karya ilmiah itu terdiri dari 5 bab. Yang pertama pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan. Yang kedua kerangka teori, berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu dan hipotesis. Pada bab ketiga yaitu metode penelitian, berisi jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis, sumber, teknik pengumpulan data. Dan yang terakhir teknik analisis data. Sedangkan pada bab kelima yaitu hasil penelitian. Di antaranya berisi gambaran umum, deskripsi hasil penelitian, analisis, dan pembahasan. Sedangkan yang terakhir adalah penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Berikutnya adalah menulis karya ilmiah itu sudah pasti tidak semuanya merupakan hasil karya kita. Akan tetapi ada beberapa hal sedikit atau sebagian yang kita merujuk kepada sumber lain. Rujukan dalam karya ilmiah itu dibagi menjadi 2, yaitu langsung dan tidak langsung. Rujukan langsung artinya mengambil secara langsung bagian tertentu dari sumber yang digunakan. Sedangkan rujukan tidak langsung, kutipan yang hanya mengambil esensi makna yang terkandung di dalamnya kemudian dibahasakan dengan bahasa penulis. Rujukan atau kutipan itu bisa mengambil dari buku, baik yang ditulis oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang atau lebih. Juga bisa berupa ensiklopedi, internet, artikel, berita, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, koran, Al-Quran, hasil wawancara, dan masih banyak lagi sumber yang lain. Berikutnya penyebab terjadinya plagiarisme. Plagiarisme itu adalah penulisan dengan menggunakan karya orang lain tanpa adanya kutipan, seakan-akan itu adalah karya kita, padahal itu adalah karya orang, tapi kita tidak mengakuinya. Ada 3 penyebab, yaitu yang pertama penulis tahu dia harus mengakui gagasan atau informasi yang dipinjam, tapi sengaja tidak mengakui. Nah, ini bisa terjadi karena malas berpikir atau malas mengutip. Itu bisa terjadi. Yang kedua, tidak tahu kalau harus mencantumkan gagasan atau informasi yang dipinjamnya. Ini faktor karena memang ketidaktahuan. Yang ketiga adalah faktor ketidaksengajaan. Jadi penulis itu tidak sengaja mencantumkan gagasan orang lain sehingga seakan-akan gagasan itu adalah miliknya sendiri. Demikian sekilas tentang penulisan karya ilmiah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.